Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alaibi Kisinaya dengan NIM 0805 138 2429 dari kelas L2. Sini saya akan membuat laporan video beserta laporan akhir dari materi Google Google Earth Engine atau GEE. Nah, jadi Google itu sendiri yaitu adalah sebuah teknologi yang diluncurkan oleh Google. Nah, dia itu merupakan platform pengolahan kita satelit berbasis komputasi awan atau computation. Nah, kalau platform analisis ini menyediakan data kita satelit yang bisa diakses secara gratis di permukaan bumi secara real time. Nah, dia ini memanfaatkan data satelit. Ini dapat menganalisis seperti tutupan hutan dan air, perubahan penggunaan lahan, kesehatan lahan pertanian, analisis lainnya untuk menentukan pencemaran pada daerah di perairan. Nah, ini dapat dioperasikan dengan bahasa pemrograman seperti Python maupun JavaScript. Pertama itu buka ke website Google Earth Engine. Kita cari Google Earth Engine, lalu ke platform, atau ke kode editor. Nah, kita akan melakukan pendaftaran. Nah, kalau seperti ini kan saya sudah membuat akun saya. Nah, saya akan membuat tutorial dari pendaftaran akun. Kita sign out dulu. Ya, sign out-nya itu dengan cara register a new code project. Nah, kita tunggu. Nah, di sini dapat select project, namun karena saya sudah membuat, kita buat select new project lagi. Nah, ini misalnya saya buat mulainya 12. Lalu ini no organization, lalu create. Nah, kita sudah diklik ini. Select project. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita get start. Nah, ini buat public private. Next. Ini buat Sriwijaya University. Ini yes. Lalu availability, next. Connect. Oh, ini no. Lalu ke science research. Ini buat CHLA. Lalu untuk geografis studinya itu buat global. Lihatnya apa kamu pernah mempublik topik di menggunakan Google Engine, pilih no. Lalu cek no, lalu hanya itu community. Next. Nah, ini buat mitigation dan adaptation. Ini buat nih, scientific research and development.
Lalu oke, lalu next. Seperti ini lalu kita register. Lalu enable. Tunggu saja prosesnya sampai selesai. Nah, sudah masuk ke Google Earth Engine itu, lalu kita masukkan new script. Nah, jadi sudah masuk ke panel Google Earth Data ini, lalu kita masukkan script baru. Kita salin aja scriptnya. Jadi script ini membahas TSS atau Total Suspend Solid di perairan Sungsang. Nah, dengan itu roynya Sungsang dan koordinatnya itu 104,9. Kalau gitu dengan latitude itu -2 dengan buffering itu 15.000. Nah, dengan data Sentinel-2, nah dengan tahun 2024, saya mengambil 1 bulan dari tanggal 1 sampai 31, lalu masking awalnya juga dari 1 kurang 10 dan 1 kurang 11. Lalu eh, buat estimasi PSS-nya juga. Nah, lalu ada RGB-nya juga, lakukan band 4, band 3, band 2. Karena ini band tinggi yang sering dipakai oleh TSS. Nah, dengan minimumnya itu 0, maksimal 300. Nah, legendanya itu ada biru, green, yellow, red. Nah, udah. Ini ada kalau biru itu kurang dari 50, green 50 sampai 100, sedang, kuning 100 sampai 200 tinggi, itu kurang dari 200 itu sangat tinggi. Lalu keran. Nah, maka akan muncul hasil dari total spend solidnya atau TSS di daerah Sungsang. Oke, data satelit ini jadi didapatkan bahwa ini kan darat ini total spend solidnya itu bahwa di dekat pesisirnya itu sangat tinggi, yaitu kurang dari 200. Kalau ke arah pantainya itu 200 sampai 200. Nah, lalu 50 sampai 100 sedang, lalu 0 ini rendah karena eh, total space ini dipengaruhi oleh aktivitas manusia seperti industri maupun pencemaran lainnya. Nah, ini nah, sudah sampai sini. Adapun kesimpulan dari praktikum ini yaitu eh, jadi Google Engine ini digunakan untuk mengetahui citra satelit yang berjenis. Nah, biasanya dimanfaatkan untuk menganalisis data seperti tutupan lahan, ataupun air, perubahan suhu, ataupun TSS, maupun mangrove, ataupun lamun dengan cara yang lebih efektif dan lebih cepat dibandingkan panel lainnya seperti AGS. Karena memerlukan pemrograman seperti JavaScript maupun Python, jadi tinggal masukin saja skripnya itu, lalu muncul hasil dari
analisis data satelit ini. Jadi lebih praktis dibandingkan dengan yang lainnya. Adapun eh, saran dari praktik ini yaitu eh, diarahkan kepada praktikum untuk tidak cepat dalam menjelaskan materi karena saya sebagai eh, praktikan yang duduk di belakang agak tidak tidak terdengar dan lumayan kecepatan saat pemateri menjelaskan. Itu saja yang dapat dari saya sampaikan. Mohon maaf bila dapat kesalahan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.